Halo para pecinta film, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Crying Freeman yang dirilis pada tahun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan seseorang wanita cantik bernama Emu Ohara yang sedang menulis di sebuah buku hariannya. Dia menulis tentang pertemuannya dengan seseorang pembunuh tangguh bernama Yo Hinomura atau lebih dikenal sebagai Freeman. Saat itu, ketika dia sedang melukis pemandangan di atas tebing yang tinggi, tanpa sengaja dia melihat Bang Yo atau Freeman membunuh beberapa orang di depan matanya. Selesai membunuh, Bang Yo menghampirinya dan berjabat tangan dengannya, yang kemudian Bang Yo pergi. Scene berpindah ketika Bang Yo sedang berada di bandara dan hendak meninggalkan bandara tersebut. Bang Yo dihentikan petugas bandara yang hendak memeriksa barang bawaannya. Ketika koper Bang Yo dibuka, petugas mendapati sebuah tanah liat di dalam koper Bang Yo. Bang Yo pun menjelaskan bahwa dirinya seorang pengrajin tembikar. Dengan gaya bicara Bang Yo yang kalem dan karismatik, petugas itu pun terkesima dengan Bang Yo, yang kemudian Bang Yo pergi tanpa dicurigai. Miss, will I be breaking that record at this counter? Is there a problem here? No, not at all. Di dalam mobil, Bang Yo membuka koper dan menyayat tanah liat tersebut, yang kemudian mengeluarkan sebuah pistol di dalamnya. Dia bernama Koh. Koh merupakan partner Bang Yo dalam urusan membunuh orang. Di sini terungkap, ternyata yang dibunuh Bang Yo di awal film tadi merupakan anak dari Shimazaki, pemimpin dari perkumpulan klan Hakushin. Sementara itu, di markas besar kepolisian kota Vancouver, Shimazaki menemui para petinggi kepolisian untuk membahas perihal keinginannya membunuh Freeman demi balas dendam atas kematian anaknya. Shimazaki menjelaskan, saat Freeman membunuh anaknya, ada seorang gadis yang melihat kejadian tersebut. Cepat atau lambat, Freeman akan membunuh gadis itu. Shimazaki meminta pada pihak kepolisian untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun, para polisi menolak permintaan Shimazaki dan menyebut rencana Shimazaki rencana yang sialan. Shimazaki pun langsung memaparkan bahwa Freeman merupakan anggota kultus prajurit Cina kuno yang disebut sebagai keturunan Sang Naga. Freeman bekerja sendiri dan dia sangat kuat. Mendengar pemaparan Shimazaki terkait Freeman, para polisi menanggapinya sebagai lelucon dan memandang Freeman dengan sebelah mata. Shimazaki yang muak dengan para polisi di tempat itu memberi waktu 48 jam untuk menangkap Freeman. Lewat dari itu menjadi urusan Shimazaki. Di luar kantor polisi, Bang Yo dan Koh sedang bersiap-siap menunggu Shimazaki keluar dari kantor polisi dan membunuhnya. Koh yang berdiri di atap gedung menembaki mobil Shimazaki dan anak buahnya sampai hancur, sedangkan Bang Yo dengan santainya mendatangi Shimazaki sembari menembaki semua anak buah Shimazaki. Bang Yo dengan skill YOLO-nya selayaknya pro player game Battle Royale terus menembaki semua musuh-musuhnya. Terlihat aneh memang, orang sebanyak itu dengan masing-masing dari mereka membawa pistol, nembak satu orang aja tidak ada yang on target. Setelah Bang Yo selesai membereskan anak buah Shimazaki, Bang Yo menutup aksinya dengan melompat sembari menembak Shimazaki dan headshot. Shimazaki pun mati di tempat itu. Usai membunuh Shimazaki, Bang Yo bergegas meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang berlari, Bang Yo berpapasan dengan Ohara, dan dari cara Ohara memandang, sepertinya dia tahu kalau pria yang memakai topeng tersebut adalah Bang Yo. Mengetahui Bang Yo berhasil membunuh Shimazaki, Koh bergegas menjemput Bang Yo dengan sebuah mobil. Bang Yo pun segera membuang pistolnya dan kabur bersama Koh. Selanjutnya, Koh mengantarkan Bang Yo ke rumah Ohara dan memerintahkan Bang Yo untuk segera membunuhnya. Do it quickly, without thought. Bermodalkan sebuah belati, Bang Yo segera beraksi dengan memanjat pagar rumah Ohara dan menyelinap masuk ke rumahnya. Ketika Bang Yo memasuki kamar tidur Ohara, Bang Yo mendapati sebuah lukisan dirinya terpampang di kamar tersebut, yang kemudian Bang Yo mendekati lukisan tersebut.
Sementara itu di kantor polisi, O'Hara sedang diinterogasi oleh detektif Nita dan bawahannya. Detektif menanyakan terkait Bang Yo pada O'Hara, namun tampaknya O'Hara menyembunyikan informasi terkait Bang Yo kepada polisi. Setelah melakukan interogasi yang tidak ada hasilnya, detektif mempersilahkan O'Hara pulang, yang kemudian detektif beserta bawahannya mengantarkan O'Hara sampai ke rumahnya dan memberikan sebuah alarm untuk berjaga-jaga. Ketika O'Hara selesai mandi, dia mendapati lukisannya sedang terbakar dan dia menyadari Bang Yo sudah berada di kamarnya. Sembari menunjukkan belatinya, Bang Yo mulai berjalan mendekati O'Hara. O'Hara tanpa takut sedikit pun malah berbaring di tempat tidur, seakan-akan dia pasrah jika Bang Yo benar-benar ingin membunuhnya. Yang kemudian Bang Yo malah membuka pakaiannya sampai telanjang bulat. Namun masih dengan belati di tangannya, Bang Yo berjalan mendekati O'Hara yang sedang berbaring di atas ranjang, dan tanpa basa-basi Bang Yo langsung nyosor bibir O'Hara yang legit itu. Dan kalian tahulah kelanjutannya. Sementara itu di luar kediaman O'Hara, detektif Nita disambangi seseorang bernama Ryuji. Ryuji merupakan bawahan Shimazaki. Sejak Shimazaki mati, Ryuji sangat terobsesi membunuh Freeman agar dia bisa menjadi pimpinan pengganti Shimazaki. Kedatangannya kemari untuk membawa O'Hara yang nantinya bisa dia jadikan umpan untuk memancing Freeman. Namun keinginan Ryuji ditentang oleh detektif, yang kemudian detektif dibuat pingsan oleh bawahan Ryuji. Selanjutnya, Ryuji beserta anak buahnya menerobos masuk rumah O'Hara dengan memecahkan kaca jendela samping rumah. Bang Yo yang menyadarinya segera memanjat pintu kamar O'Hara dan bersiap-siap menyergap mereka yang masuk ke kamar O'Hara. Dan benar saja, ketika dua anak buah Ryuji masuk, Bang Yo segera menghabisinya. Namun di belakang mereka masih ada Ryuji yang sedang membawa senjata. Untungnya Koh datang tepat waktu dan membantu Bang Yo mengalahkan Ryuji. Namun sebelum Ryuji dikalahkan, dia menembak dengan membabi buta dan menyebabkan beberapa peluru mengenai O'Hara. The weapon you're holding is meant for her. Di saat O'Hara sedang sekarat, Koh kembali menyuruh Bang Yo untuk membunuhnya karena ini adalah perintah. Akan tetapi Bang Yo tidak sampai hati melakukannya. Bang Yo lebih memilih melanggar perintah dan membawa O'Hara ke rumah sakit untuk diobati. Setelah Bang Yo meninggalkan Ryuji, ternyata Ryuji belum mati. Ryuji memakai rompi anti peluru sehingga dia bisa selamat. Kemudian Lady Hanada datang dan membantu Ryuji melepas pisau yang menancap di punggungnya. 3 hari kemudian, O'Hara berusaha melarikan diri dari rumah sakit. Bang Yo menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Detektif yang menyadari O'Hara kabur segera mengejarnya. Namun sialnya, mobil yang dikemudikan detektif dan bawahannya ditabrak truk besar yang juga merupakan suruhan Bang Yo. Alhasil, mobil detektif terguling dan meledak yang menyebabkan bawahannya tewas. Selanjutnya, O'Hara mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Hokkaido, Jepang yang dititipkan lewat sopir taksi. Di tempat lain, di Shanghai, Cina, Ryuji mendatangi sebuah pabrik kedelai dan membantai banyak pekerja di pabrik tersebut. Ryuji juga berpesan kepada pekerja yang masih hidup bahwa klan Hanada menyatakan perang pada Sang Naga. Ryuji menginginkan Freeman atau dia akan kembali ke Cina. Kembali kepada O'Hara, dia berhasil bertemu dengan Bang Yo di suatu tempat di tengah hutan. Di tempat ini, Bang Yo menceritakan awal mula dia menjadi Freeman pada O'Hara. Dari sebelumnya dia seorang seniman tembikar, hingga dia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang merubah semua hidupnya. Di pagi itu, ketika Bang Yo akan berangkat bekerja, dia mendapatkan sebuah telepon dari seorang nenek yang sebelumnya pernah bertemu dengannya. Ketika Bang Yo mengangkat telepon tersebut, seakan-akan Bang Yo terhipnotis oleh ucapan si penelpon, dan tugas pertama Bang Yo adalah membunuh Antonio Rossi.
Singkat cerita, Bang Yu berhasil membunuh Antonio Rossi, dan karena itu Bang Yu mendapatkan sebuah tato sang naga. Bang Yu tidak bisa menghapus tato tersebut dan Bang Yu akan ditandai selamanya. Di tempat ini juga awal pertemuannya dengan Koh. Koh bertugas sebagai pemandu. Dialah yang menjadikan Bang Yu kuat, gesit, dan mematikan. Bang Yu sampai meneteskan air mata ketika menceritakan kisahnya pada O'Hara, karena memang setiap Freeman membawa kutukan khusus. Itu sebabnya di setiap Bang Yu membunuh seseorang, air matanya selalu menetes. Selanjutnya, ketika Bang Yu sedang membawa O'Hara jalan-jalan, tiba-tiba Koh datang dan mengajak Bang Yu pergi untuk menjawab tantangan Ryuji. Bang Yu dan Koh pun langsung meluncur ke Tokyo. Sementara itu, Ryuji sedang berada di upacara pemakaman Shimazaki. Saat Ryuji sedang bersantai, dia mendapat telepon dari temannya bernama Dogaki, yang ternyata di bawah ancaman Bang Yu dan Koh. Dogaki disuruh berbohong pada Ryuji kalau dia tidak bisa datang, dan sebagai gantinya akan menyuruh dua anak buahnya untuk datang. Ryuji pun menerima tawaran Dogaki. Thank you. Detektif Nitah pun juga turut menghadiri upacara pemakaman Shimazaki. Akan tetapi, kedatangan detektif tidak hanya untuk itu. Detektif mempermasalahkan pembantaian orang-orang Cina di pabrik kedelai yang menewaskan 16 orang. Dan juga detektif mengungkapkan bahwa ada campur tangan Ryuji atas kematian anak Shimazaki. Yang kemudian Ryuji mengenalkan istrinya pada detektif, bermaksud sebagai pengganjal mulut detektif yang ember itu. Singkat cerita, detektif akan melakukan penggenjotan terhadap Lady Hanada, namun ternyata detektif malah dijebak oleh Lady Hanada. Lady Hanada menyuruh bawahannya untuk memotret adegannya dengan detektif yang seakan-akan detektif akan memperkosa Lady Hanada. Karena sudah terlanjur basah, detektif pun tetap melanjutkan aksinya menggenjot Lady Hanada. Ternyata Lady Hanada malah menikmatinya. Di sini terungkap bahwa Lady Hanada juga menginginkan jabatan pemimpin di klan. Bahkan semua sudah berjalan sesuai rencananya. Sementara itu, Bang Yu dan Koh telah tiba dan mereka dijamu Ciu Jepang oleh Ryuji. Di momen ini, Bang Yu dan Koh mulai beraksi. Sebelum Koh meninggalkan tempat tersebut, dia memasang peledak di tubuh Ryuji untuk memastikan Ryuji mati. Tell Satan I said hello. Kemudian Koh menghampiri Bang Yu dan malah menodongkan pistolnya kepadanya. Namun sebelum Ryuji meledak, dia masih sempat menembak Koh hingga akhirnya Koh mati. Keesokan paginya, Lady Hanada beserta anak buahnya dan detektif menyerbu tempat persembunyian Bang Yu. Bang Yu yang sadar akan ada serangan balik sudah menyiapkan semuanya, mulai dari berbagai macam senjata hingga segala sesuatu yang dibutuhkan. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Bang Yu bernegosiasi dengan Lady Hanada bahwasannya Lady Hanada harus bilang pada orang-orang Yu si pengrajin tembikar atau Freeman dan Emu O'Hara telah mati. Bang Yu berjanji bahwa dia dan Emu O'Hara akan menghilang dan meminta Lady Hanada melupakan mereka. Namun Lady Hanada masih keras kepala, yang kemudian Bang Yu memberi pilihan, hidup dengan terhormat atau mati mengenaskan, dan Lady Hanada memilih. Oh my. Oh no. Akan tetapi, beda halnya dengan detektif. Setelah mendapat pengampunan dari Bang Yu, detektif malah bermaksud membunuhnya, yang akhirnya Lady Hanada terpaksa membunuh detektif. But I did. Ending yang membahagiakan, dan film ini selesai.